Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Serundeng Goreng. Di sini kita ditemanin sama orang Sukoharjo. Mas Bendol. Mas Bendol ini orang Bekonang. Cium Bekonang pas botnya Mas Bendol. Mumet dasi dari enak tur keras lur. Ya pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar ya tentang sistem CRI pada unit 785. Jangan lupa like dan subscribe channel Serundeng Goreng. Oke, komponen pertama pada fuel system tipe CRI adalah yang pertama adalah tangki fuel. Ya, di depan saya ini ada tangki fuel, fungsinya adalah untuk menyimpan fuel atau tampungan dan juga sebagai pendingin dari fuel itu tersebut ya. Tangki fuel ini ada tempat mengedrennya pada saat tiap pagi itu kita mengedren ini. Jadi air-air ini kita keluarkan pada saat pagi hari. Soalnya di dalam tangki ini pasti ada embun ya. Jadi pasti airnya kan di bawah. Jadi kita tiap mau merunning itu kita drain terlebih dahulu airnya. Nah, terus di sini tuh ada outputnya tangki atau mau suctionnya yang mau ke sistem. Di sini ini ada kerannya, bila tiap servis itu kita tutup terlebih dahulu. Masuk. Nah, di sini ada return fuelnya dua yang habis dari sistem, fuel yang kembali ke tangki ini, dua hose ini. Yang pertama dari tangki fuel, lalu masuk ke sini adapter. Di sini tuh dicabang ya Mas ya. Jadi satu section ntar jadiin dua output ya. Di sini dua ini return, satu yang ini sebelah kanan returnnya, ini sebelah kiri ntar jadikan satu ini masuk ke tangki ya. Di sini terus dicabang jadi dua. Habis dari output dua tadi itu masuk ke ECM engine cooler ya. Ini untuk mendinginkan ECM nih di bagian kanan dan ini bagian kiri. Di mana ini bagian kiri ini parent ya. Parent di sini tuh chill. Yang tadi habis dari cabang tadi terus masuk melalui ini masuk ke cooler ACM, terus keluar ntar ke water separator yang sebelah kanan ini juga. Dari bawah ini terus masuk ke water separator yang sebelah kanan. Oke, habis dari cooler controller terus masuk ini ya, hose ini, hose inputnya ini water separator. Water separator ini fungsinya untuk memisahkan antara fuel dengan air ya. Bila gelang warna merah ini naik, berarti di sini terdapat banyak air ya. Jadi kita harus mengedren sini. Ini kita buka, ntar keluar airnya sampai gelas ini turun. Terus habis itu masuk ke sini, pre-filter. Nah, pre-filter ini ya fungsinya sebagai pemisah antara fuel dengan air juga ya. Tapi di sini sebagai penyaring pertama partikel-partikel yang masih berbentuk agak besar ya. Di sini tuh mikronnya 10 mikron. Habis dari pre-filter, sini inputnya, terus sini outputnya, dia masuk ke sini feed pump.
feed pump ini ya, feed pump ini. Lalu habis dari feed pump terus masuk ke main filter sisi hose ini. Main filter yang pertama ini ya, main filter utama ini penyaring yang kotoran-kotoran fuel yang halus-halus. Di sini tuh mikronnya 2 mikron, jadi dia lebih kuat lagi dalam sistem penyaringannya ya. Di sini tuh habis feed pump itu pressure-nya itu 1,5 kilo sampai 3 kilo ya. Tapi masih low pressure, belum menjadi high pressure ya. Terus masuk lagi ke sini kayak transfer fuel, terus masuk ke main filter yang kedua. Terus dari main filter yang kedua sini mikronnya masih sama 2 mikron, penyaring kotoran-kotoran yang lebih halus lagi. Terus dari main filter yang kedua terus masuk ke PCV ini. PCV ini kalau satu kesatuan ini namanya supply pump. Supply pump di sini ada PCV 1, PCV 2. Sini ada bypass. Sini inputnya yang ke PCV. Ini G sensor ya. G sensor ini fungsinya sebagai mengatur waktu penginjeksian di silinder itu ya. Jadi silinder mana yang akan diinjeksikan, dia sebagai controllernya ya. Di sini itu kayak ada camnya mengatur ya. Di sini ada overflow untuk membatasi pressure yang ada di PCV ini. Di sini masih ya low pressure juga. Kalau di sini pressure-nya berlebih, dikembalikan ke tangki ntar ke sana. Terus di sini masuk ke PCV ya. PCV di sini ada solenoid PCV juga, solenoid PCV 1, solenoid PCV 2. Fungsinya solenoid ini itu untuk membuka dan menutupnya fuel ya. Jadi dia itu semakin lama dia membuka, jadi jumlah fuelnya ini semakin banyak. Ya, dari PCV 1 ini mengatur waktu penjeksian silinder. Kalau kita lihat dari fairing ordernya ini, kelihatan enggak ini? Ya, 1, 5, 3, 6, 2, 4. Nah, jadi silinder 1 berarti PCV 1. Terus PCV 2 silinder nomor 5, terus nomor 3 PCV 1, terus ke-6 PCV 2, terus yang silinder nomor 2 PCV 1, terus ke-4 PCV 2 lagi. Dia mengatur itu. Sebenarnya di sini tampungannya sama. Terus yang akan masuk ke sini common rail piping ini ya. Piping ini di sini komponennya ada ini pressure limiter untuk membatasi pressure yang berlebihan. Di sini sensor rail pressure sensor ya. Pressure sensor ini, lah di sini tuan tipenya ini kan CRI. Jadi CRI itu pressure-nya di sini itu 100 sampai 110 MPa ya, atau kilokan itu 11.000 atau 1100 MPa ya, 1100 atau 1100 MPa ya, 1100 kilo mas, maaf kalau MPa ini 100 sampai 110 MPa. Bedanya sama HP CRI itu di pressernya yang di sini itu ya. Kalau HP CRI itu pressernya itu nyampe 1400 kilo atau 140 MPa.
habis dari common rail. Terus ini ada di atasnya ini flow damper ya. Flow damper itu untuk kayak sebagai cek valve ya, jadi dia bisa keluar nggak bisa kembali. Terus sebagai peredam juga saat waktu akan mengirimkan fuel di sini ya, jadi dia sebagai peredam, namanya kan flow aliran kan, damperan peredam yang akan masuk ke injektor. Terus di sini ada 6 injektor sebelah kiri ini, dan 6 terus masuk ke injektor. Nah injektor itu ntar ada solenoid juga namanya TWV, itu untuk membuka jumlah fuel yang akan masuk ke ruang bakar ya. Terus di sini itu returnnya dari injektor ini kembali ke tangki ke sini. Ini fuel temperatur ya, fuel temperatur. Terus di sini buat untuk membleeding fuel bila terjadi kemasukan angin. Jadi kita harus buka ini dulu, kita priming kayak ini sampai dia mati ya mas ya. Kalau matikan, kalau udah kita tutup lagi. Di belakang sini ada fuse-nya, bila ada kerusakan cek aja fuse-nya. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.